拳掌了。黄泉指。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Sebelumnya mohon maaf nih, kalau beberapa minggu terakhir ini durasi alur cerita yang admin buat tuh berkurang banget. Karena admin sendiri beserta adik admin juga mau ngurus nenek yang udah nggak bisa jalan lagi. Ditambah lagi juga harus kerja pula. Jadi mohon dimaklum ya guys, terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Yao Ming resmi diakui jadi kepala suku Piton Bumi kembali ketika Yao Xiaotian tewas di hadapan semua orang, di momen ini tuh Yao Ming pun berterima kasih kepada 3 tetua yang sampai sekarang masih memihak kepadanya. Untuk sekarang mereka bertiga diminta untuk menyingkirkan siapapun yang tidak sejalan dan punya niat buruk untuk merugikan suku mereka, tak peduli jabatan mereka tuh setinggi apapun. Ming 长老3人留下。 Yao Ming yang berterima kasih kepada Xiaoyan sambil berkata kalau hutang budi ini akan dia ingat sampai kapanpun. Tak lama kemudian Medusa dan kawan-kawan pun datang ke tempat itu untuk memastikan keadaan Xiaoyan. Karena tuh mereka bertiga udah pulih total. Kemudian Xiaoyan pun memperkenalkan Yao Ming kepada Medusa dan kawan-kawan. Kalau dia adalah rekannya Xiaoyan sekaligus kepala suku Piton Bumi. 这谢礼反而轻了，严重了。况且萧炎兄弟还助我夺回族，能以黄泉血晶换来结识萧炎兄弟。好，那就依姚明兄说的办，让萧炎兄弟见笑了。姚明兄时风变故，心中反问。 Beberapa jam kemudian, Yao Ming yang menunggu kedatangan Xiaoyan di aula suku Piton Bumi, dia pun ingat dengan masa lalunya bersama dengan sang adik nih guys. Kalau dulu tuh mereka terbilang cukup akrab. Tapi sayangnya Xiaotian udah gila akan kekuasaan. Kemudian datanglah Xiaoyan menemui panggilan Yao Ming, di mana kata Yao Ming sih ada hal yang penting mau dia sampaikan. Xiaotian, 看看咱们谁先爬上那座山。 Yao Ming yang menjelaskan kepada Xiaoyan kalau dulu tuh ada sosok pertapa dari sumber mata air kuning dengan ranah setengah langkah Dodi. Yang mana pertapa siluman itu sih memang bukan berasal dari suku Piton Bumi, namun dia punya hubungan erat dengan leluhur mereka. Sejak turun-temurun, kepala suku Piton Bumi tuh menjaga batu prasasti peninggalan pertapa siluman itu. 这图中所绘的是黄泉妖圣，这便是我叫萧炎兄弟来的目的。这画中所绘的。 Xiaoyan yang mendengarkan cerita Yao Ming dengan seksama kalau di tempat itu tuh tak hanya ada teknik tingkat langit doang, tapi ada garis darah pertapa siluman itu pula. Tentu saja dengan garis darah kultivator setengah langkah Dodi itu pasti bisa meningkatkan ranah seseorang dengan signifikan. Maka dari itu Yao Ming yang sadar kalau Xiaoyan ini punya kekuatan jiwa yang kuat, maka dari itu dia pengen Xiaoyan menjelajahinya dengan tubuh jiwa miliknya. 到了这种层次的强者，深处还残留着妖圣经，其中不仅藏有功法。 Yao Ming yang memohon kepada Xiaoyan agar mau membantunya sekali lagi dengan imbalan yang gak main-main nih guys. Di sini Yao Ming menjelaskan lebih lanjut tuh, kalau teknik tingkat langit yang dipakai Xiaotian sebelumnya hanya tahap 1 doang, dan ada tahap 2 dan tahap 3. Kata Medusa, dia pernah mendengar tahap terakhir dari teknik mata air kuning tersebut nih, dari tetuanya dulu. Kalau 90% yang melawan teknik tersebut dulu tuh mati semua. 其中黄泉指，萧炎兄弟已经见过了。我愿将石碑中的精血，我姚明在此请求萧炎兄弟助我。 Xiaoyan yang dibuat tergiur banget dengan teknik murka langit mata air kuning milik pertapa siluman itu pasti bisa mengalahkan Dosheng bintang 3 nih jika Xiaoyan punya teknik tersebut. Di momen ini Xiaoyan bertanya kepada Yao Ming, apakah tak ada kultivator suku Piton Bumi yang bisa masuk ke sana? Kata Yao Ming, hanya kultivator yang punya kekuatan jiwa kuat aja yang bisa masuk. Mengingat suku Piton tuh tak belajar tentang kekuatan jiwa. 如今只能勉强守住领地。九幽地冥蟒族走，
萧炎兄弟还真……姚明兄已经夺回族长之位，那姚明便在此先谢过萧炎。刚回部族，实力尚未恢复，我最大的愿望便是重振九幽地冥王族。Beberapa jam kemudian, Xiaoyan dan kawan-kawan yang diajak Yao Ming ke tempat batu prasasti pertapa siluman itu. Yao Ming saat itu sih menjelaskan nih, kalau dia dulu mengalami luka parah banget saat baru masuk ke dalam batu prasasti tersebut. Bahkan butuh waktu 6 bulan lamanya untuk bisa pulih total. Di momen ini, Xiaoyan langsung memeriksa batu prasasti itu. Apakah ada keanehan dalam batu prasasti tersebut? 光是一缕能量就如此强悍。修炼之法和妖圣精血。Yao Ming yang berpesan kepada Xiaoyan untuk berhati-hati saat masuk ke dalam dimensi batu prasasti nanti, karena dia sendiri tak tahu ada bahaya apakah yang ada di dalam sana. Kemudian Xiaoyan pun pamit kepada Medusa dan kawan-kawan karena kali ini Xiaoyan harus menjelajah sendirian. Di momen itu Yao Ming dibuat salut banget dengan Xiaoyan nih, karena Xiaoyan masih muda banget tapi punya tubuh jiwa sekuat ini. 真是难能可贵。 Xiaoyan yang dikejutkan dengan kemunculan teknik jari langit mata air kuning di sana secara tiba-tiba, tanpa pikir panjang sih Xiaoyan pun berusaha menahan serangan kuat tersebut dengan kekuatan tubuh jiwa yang kekuatannya terbatas pula. Dan ketika Xiaoyan berhasil menghancurkan teknik itu tanpa mengalami kesulitan, Xiaoyan pun menduga kalau teknik tahap kedua pasti akan muncul beberapa saat lagi. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang melihat sosok pecahan jiwa pertapa siluman yang dimaksud oleh Yao Ming tadi, tentu saja kehadiran Xiaoyan ini tuh benar-benar nggak diharapkan pertapa siluman itu. Karena Xiaoyan terbilang lemah banget dan jauh dari ekspektasinya. Kata Xiaoyan, dia masuk ke sana hanya untuk memenuhi permintaan Yao Ming, walaupun dirinya dianggap lemah banget di mata pertapa siluman itu. Xiaoyan yang diminta baik-baik oleh pertapa siluman itu untuk pergi dari sana dan baru boleh balik lagi kalau kekuatan jiwanya udah mencapai ranah kaisar. Mengingat udah ratusan tahun lamanya pertapa siluman itu menunggu orang yang cocok untuk mewarisi teknik dan garis darahnya. Namun tak ada yang sesuai dengan kriteria. Kata Xiaoyan, mending pertapa siluman itu langsung menguji Xiaoyan aja daripada menilai kemampuan seseorang hanya dari ranahnya doang. Xiaoyan yang berusaha melawan balik teknik tapak langit mata air kuning milik pertapa siluman itu, satu persatu teknik milik pertapa siluman itu tuh berhasil dilenyapkan Xiaoyan dengan kekuatan api surgawi miliknya. Melihat hal itu, pertapa siluman pun memuji kemampuan Xiaoyan nih guys, kalau dia punya banyak banget api surgawi dalam tubuhnya. Namun dengan bantuan kekuatan api surgawi tersebut sih Xiaoyan masih dibilang kurang kuat. Pertapa siluman yang memuji bakat dan kemampuan Xiaoyan kalau dia udah jadi kultivator Dosheng di usia yang terbilang sangatlah muda dari yang lain. Kata Xiaoyan sih dia berniat ingin menerima teknik murka mata air kuning milik pertapa siluman itu dan akan menunjukkan kepada dunia kalau teknik tersebut tuh masih ada. Mendengar hal itu, pertapa siluman pun akan menguji Xiaoyan nih, apakah dia berhak menerima teknik murka langit mata air kuning miliknya tersebut.
Xiaoyan yang mulai kesulitan untuk menahan tekanan teknik murka langit mata air kuning karena tekanan yang diberikan tuh makin kuat. Di sini Xiaoyan akhirnya jatuh juga nih guys, di mana dia mulai jatuh ke dalam rasa penyesalan paling dalam yang pernah dia alaminya. Kata pertapa siluman, dirinya tuh udah lama banget menunggu sosok kuat untuk jadi penerusnya. Tapi selama ini sih yang datang menemuinya jauh lebih lemah dari Xiaoyan. Hati bodhisattva Xiaoyan yang mulai bereaksi karena nyawa Xiaoyan benar-benar sangatlah terancam. Ternyata pertapa siluman itu tuh berharap banget nih kalau Xiaoyan bisa melewati ujian tersebut, mengingat tak ada satu orang pun yang bisa selamat dari ujian itu. Kemudian pertapa siluman pun dibuat kaget kalau Xiaoyan berhasil bertahan sejauh ini dengan cara memaksakan diri untuk membuat tubuh jiwanya bertahan menggunakan kekuatan api surgawi. Setelah Xiaoyan berhasil melewati ujian murka langit mata air kuning tersebut, pertapa siluman pun mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena dia udah berhasil melewati ujian hidup dan mati yang selama ini tak pernah bisa dilalui calon penerus lainnya. Kemudian Xiaoyan pun diberi garis darah dan warisan pertapa siluman nih guys, dengan harapan agar Xiaoyan bisa menemukan benda yang kurang dalam garis darah itu agar pertapa siluman tersebut bisa naik ke ranah Dodi. 缺之物。好，多谢黄泉前辈馈赠。本座当年寻遍整片。请问前辈，那所缺之物是什么？ Pertapa siluman yang bercerita kepada Xiaoyan kalau dirinya sendiri tuh tak tahu benda apakah yang bisa membuatnya naik ke ranah Dodi. Di sini pertapa siluman itu menduga nih kalau mungkin aja hati bodhisattva Xiaoyan punya jawaban sendiri nanti. Dan ketika pertapa siluman itu pamit pergi dari sana karena tugasnya mewariskan teknik garis darah miliknya itu udah beres, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kayaknya bakal seru banget tuh kalau Xiaoyan dapat musuh kuat dan langsung pamer teknik murka langit mata air kuning. Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Admin mohon maaf kalau episode kali ini tuh mungkin ada banyak keterlambatannya. Dan mungkin kedepannya pula akan sedikit lambat dikit-dikit ya guys, maaf banget nih. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.